Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Putri Kalita dari kelas Pendidikan Matematika 2023H dengan NIM akhir 239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hiperbola dari mata kuliah geometri analitik. Nah, hiperbola, apa sih hiperbola? Nah, definisi dari hiperbola sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak terhadap suatu titik tertentu, yaitu titik fokus, dan suatu garis tertentu yang kita bisa sebut direktris itu tetap sama dengan E, di mana E itu lebih besar dari satu. Nah, kita bisa lihat gambar di sini terhadap titik P, yaitu titik pusat, dan titik fokus, yaitu F. Nah, jadi jarak titik PF terhadap terhadap jarak titik P ke D. Nah, jadi PF per PD itu sama dengan E, di mana E-nya itu lebih dari satu. Terus, oke. Nah, di sini ada gambar hiperbolanya sendiri. Nah, kita bisa lihat, jadi hiperbola itu kurva ya, tapi dia lebih tumpul. Nah, lihat ya. Jadi hiperbola itu perpotongan antara antara dua kerucut, di mana titik puncak atau titik yang lancip, dua kerucut itu bertemu. Nah, jadi kalau dipotong itu bentukannya hiperbola seperti itu. Nah, di sini terdapat istilah-istilah dari hiperbola sendiri. Yang pertama ada F1 dan F2, yaitu kita bisa sebut fokus. Ya, jadi titik F1 ini dan F2 itu namanya titik fokus. Dan D1 dan D2 adalah direktris. Nah, ya tadi garis direktris yaitu garis D ya. Kita bisa bilang itu garis D. Direktris. Nah, jika P pada hiperbola, misalkan kita punya titik P pada hiperbola, anggap aja P-nya di sini ya. Misalkan ini ada P di sini. Nah, pada hiperbola maka PF1 jadi P titik sini ke sini. Nah, jarak titik itu ke situ per jarak P, D1, P, D1. Nah, kita cari dulu D1-nya di mana. D1 adalah garis direktris yang bagian sini. Ya, sama dengan jarak PF2, ini P ya, titik P, kita anggap aja ini titik P, ke jarak F2, ini, itu per jarak P, D2, aksen, push, please, push. Sama dengan E, di mana E adalah eksentrisitasnya dengan E lebih dari satu. Nah, V. V di sini disebut puncaknya hiperbola. Nah, mana sih V? V itu ini. Seret. Ya, seret. Itu puncaknya dari hiperbola. Dan O adalah titik pusat dari hiperbola itu sendiri. O pasti di tengah ya, namanya pusat. Nah, dengan OF1 sama dengan OF2 sama dengan C. Jadi jarak O ke titik F1 itu sama dengan jarak O ke titik F2. Dan kita bisa sebut jarak itu sebagai C. Oke, jadi ini titik O ke F1, jadi sepanjang ini, seret, ya sepanjang ini sepanjang ini kita sebut C. Oke, kemudian ada garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola, itu disebut dengan sumbu simetri. Nah, fokus dan puncak hiperbola. Ini ya, ini titik fokus ya, F1, F2 ini, dan puncaknya ada di V1 dan V2. Jadi garis yang melalui itu disebut sumbu simetri. Nah, garisnya yang mana? Garisnya yaitu garis X, ya kan? Garis X melewati titik fokus dan juga titik puncak di hiperbola itu sendiri. Kemudian, sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu utama. Ya, jadi ini sumbu utamanya, atau kita bisa bilang sumbu nyata maupun sumbu transversal. Bebas, yaitu V1, V2 sama dengan 2A. Disebut sebagai ukuran sumbu utama, yaitu U, jarak O ke titik V1 sama dengan jarak O ke titik V2. Dan kita bisa sebut jarak itu sebagai C. Sebagai A. Kemudian sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus. Jadi pusatnya hiperbola
dan juga tegak lurus sumbu utama disebut sumbu sekawan. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sumbu sekawannya adalah ini ya. Ini seret terhadap tegak lurusnya seret. Nah, ini sama sumbu sekawan. Oke. Jadi ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola disebut latus rectum hiperbola. Nah, setelah kita mengetahui istilah-istilah, sekarang kita masuk ke dalam persamaan hiperbola dengan pusat M, di mana M adalah alfa, beta. Di sini terdapat gambar hiperbola. Nah, diketahui P aksen merupakan proyeksi dari P. Dengan D1-nya, pada D1-nya dengan P aksen adalah alfa plus alfa per E, YP. Di mana jarak MF1 sama dengan C. Ya, MF1 sama di mana jarak Astagfirullah. Oke. Di mana jarak MF1 sama dengan C dan MV1 sama dengan A. Ya, MV1 sama dengan A. Jadi A itu lebih besar daripada C ya, MF1 mana? Ini M kan, ini titik pusatnya. F1-nya berada di sini. Nah, terus sama dengan C ya. Jadi ini M ke F1 sama dengan C dan M ke V1. Ini titik M di tengah-tengah ya. Ke V1. V1 berada di sini nih. Yaitu puncaknya si hiperbola tadi. Itu sama dengan A. Jadi di mana A itu akan lebih kecil daripada C. Ya, jadi A yaitu tadi M ke V1 atau titik pusat ke puncak hiperbola, jaraknya itu akan lebih kecil dari titik pusat ke titik fokus satu. Seperti itu. Nah, V1 pada hiperbola, maka V1 F1 per V1 D sama dengan E. Di mana C min A, ya kan? V1 F1 kan sama dengan C min A nih. Per V1 kali D kan sama dengan A min MD sama dengan E. Jadi kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk ini. Kemudian kita bisa pindahkan dikalikan A min M kali D ya untuk kedua ruasnya, di mana C min A per A dikurangi MD jika dikalikan dengan A dikurangi MD sama dengan C min A sendiri, karena kita bisa mengkanselasi A dikurangi MD, dan E dikalikan dengan A dikurangi MD sama dengan AE min EMD. Kita punya persamaan satu. Kemudian pada V2 pada hiperbola, maka V2 F1 per V2 kali D sama dengan V2 kali D. V2 ke D sama dengan E. Di mana V2 F1 sama dengan A plus C. Ya karena V1 F1 sama dengan C. Nah, ya tadi. Dan V2 ke D sendiri adalah A plus MD. Sama. Kita kalikan kedua ruas dengan penyebutnya ya. Ini penyebut ini. Jadi ruas kiri dikalikan dengan A plus MD, ruas kanan juga dikalikan dengan A plus D. Di mana hasilnya adalah C plus A sama dengan AE plus EMD. Kita punya dua persamaan dua. Nah, dari persamaan satu dan dua, kita bisa mengeliminasi. Nah, biasanya kan kalau kita mengeliminasi itu bisa pakai tanda positif, bisa pakai tanda negatif, tergantung mana yang kita mau eliminasi. Di sini, kita mau mengeliminasi A-nya ini, ya. Jadi biar nanti hasilnya itu C sama dengan bebas. Nah, kita eliminasi A. Jadi kan tandanya pasti positif. Jadi C min A sama dengan A E dikurangi EMD. Habis itu C plus A sama dengan AE plus EMD dikurangin mereka berdua. Ditambahkan. Jadi C plus C itu sama dengan 2C. Oke ya, semoga aman. 2C sama dengan min A plus A habis. Kemudian AE min AE habis. AE plus AE sama dengan 2AE. Ini jadi ditambahkan. Bentar, biar nggak lupa. Oke. 2AE. Kemudian negatif EMD ditambah dengan EMD sama dengan habis. Nah, kita dapat lihat hasil dari eliminasi tadi kita mendapatkan 2C sama dengan 2AE, di mana C sama dengan AE. Oke.
C sama dengan AE. Dan jarak MD adalah A kuadrat per C kuadrat per C. Nah, kita bisa tuliskan jadi F1 adalah alfa, C, alfa plus C, beta, sama dengan F1 alfa ditambah AE, di mana C adalah AE, beta. Dan direktris D1 memiliki persamaan yaitu X plus A, X sama dengan A plus A per E, atau A-nya adalah alfa ya. Dan hubungan antara A, B, C, dan E dapat dicari. Nah, gimana cara mencarinya? Yaitu berikut. Nah, jika kita lihat di sini, kita dapat melihat adanya titik tiga ya dari titik M sendiri, yaitu titik pusat, kemudian titik V1 sebagai titik puncak dari hiperbola, kemudian ada titik T1 di sini ya kan. Nah, kita bisa lihat itu akan menghasilkan segitiga. Segitiga siku-siku, di mana segitiga MV1T1, yaitu siku-siku di V1, maka T1V1 kuadrat sama dengan MT1 kuadrat min MV1 kuadrat. Ini pakai rumus eh, Pitagoras ya. Oke, kita lihat dulu. Jadi T1V1 kuadrat, habis itu sama dengan MT1 kuadrat, M ke T1 kuadrat dikurangin sama MV1 kuadrat. Ya, ini adalah rumus Pitagoras. Jika kalian ingat, atau kita bisa sebut, ya tergantung mana yang paling banyak. Misalkan ya, MT1 ini C, jadi C kuadrat sama dengan misalkan ini A, ini B ya. A kuadrat plus B kuadrat, seperti itu. Oke, jadi T1V1 kuadrat sama dengan MT1 kuadrat dikurangi MV1 kuadrat, di mana T1V1 kita umpamakan B, jadi B kuadrat sama dengan MT1 kuadrat kita misalkan C, dan MV1 kita misalkan A, di mana hasilnya yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, kita dapat temukan sama dengan A kuadrat E kuadrat min A kuadrat. Ini ya. Di mana A adalah 1. Jadi kan kalau 1 dikuadratkan itu akan tetap. Oke. Di sini misalkan ya akan dicari persamaan hiperbola dengan sifat-sifat yang ada di atas tadi. Misalkan titik P dengan titik P yaitu XP, YP pada hiperbola yang berpusat pada M yaitu alfa, beta. Dan P aksen adalah jarak P ke direktris D1 dan dengan P aksen proyeksi P pada D1, maka kita bisa lihat bahwa titik P aksen adalah alfa ditambah dengan alfa per E, YP. Sehingga kita bisa mencari PF1 per PP aksen sama dengan E, di mana PF1 sama dengan EPP aksen. Nah, kita bisa pakai yang ini, kemudian PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan dengan PP aksen kuadrat. Ya, oke. Nah, kenapa kok bisa menjadi seperti ini? Karena kita mengalihkan kedua ruas dengan PP aksen. Nah, jika ruas kiri dikalikan dengan PP aksen, maka PP aksen dapat dikansellasi dengan PP aksen yang telah dikalikan. Sehingga menjadi PF1 aja. Dan lupa dikuadratkan ya. Kemudian, E-nya juga ikut kuadrat, dan PP aksen. Kan ruas kanan juga harus dikali dengan PP aksen kan. Nah, makanya ini bisa dikalikan dengan E PP aksen. Jadi, semua dikuadratkan, jadi PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan dengan PP aksen kuadrat. Sehingga menjadi A ditambah dengan C dikurangi dengan XP kuadrat, A dengan alfa, ditambah beta dikurangi YP kuadrat, sama dengan E kuadrat, atau eksentrisitas,
Dalam kurung A ditambah alfa ditambah dengan alfa per E dikurangi dengan XP kuadrat. Dengan mengkuadratkan kedua ruas persamaan akan menjadi berikut. Ya, kita mengkuadratkan kedua ruas. Oke. Yaitu A kuadrat ditambah dengan 2 dikalikan dengan AC dikurangi dengan 2 dikalikan alfa XP min 2C XP ditambah dengan X kuadrat XP kuadrat ditambah dengan C kuadrat ditambah dengan beta kuadrat min 2 BYP ditambah dengan YP kuadrat sama dengan E kuadrat. Jadi kita keluarkan E-nya. Sehingga kita bisa masukkan jadi E kuadrat dalam kurung A kuadrat ditambah dengan 2A fa A per E ditambah dengan A kuadrat per E kuadrat min 2A XP min 2A per E XP plus XP kuadrat. Nah, kita bisa kalikan masing-masing sehingga jadinya A kuadrat plus 2AC min 2AXP min 2CXP ditambah dengan XP kuadrat plus C kuadrat ditambah dengan beta kuadrat min 2BYP ditambah dengan YP kuadrat. Sama dengan, oke, jadi sama dengan A kuadrat E kuadrat ditambah dengan 2AAE ditambah dengan A kuadrat min 2AE kuadrat dikalikan dengan XP dikurangi 2A EXP ditambah dengan E kuadrat XP kuadrat. Sehingga menjadi E kuadrat XP kuadrat min XP kuadrat dikurangi 2A E kuadrat XP ditambah dengan 2A XP ditambah dengan A kuadrat E kuadrat dikurangi dengan A kuadrat min YB kuadrat min 2 beta YB plus beta kuadrat sama dengan min 2 AAE min 2 CXP ditambah dengan 2 AXP ditambah dengan 2 AC ditambah dengan C kuadrat min A kuadrat. Kita bisa substitusikan C sama dengan AE sehingga diperoleh sama dengan ini ya, C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan XP min A kuadrat min YB min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadi B kuadrat itu sama dengan ini semua. Sehingga B kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan XP min A kuadrat min YP dikurangi dengan YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kan diketahui ini B kuadrat sama dengan C min A kuadrat, C kuadrat min A kuadrat. Nah, jika koordinat titik P ini dijalankan, di kedua dan kedua ruasnya itu dibagi dengan B kuadrat, ya kan? Maka diperoleh X min A kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, yaitu persamaan hiperbola dengan titik M atau titik pusat yaitu alfa, beta dengan sumbu utama sejajar sumbu X. Jadi sumbu utama sejajar dengan sumbu X mempunyai sifat-sifat yaitu panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor itu 2B. Persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah Y sama dengan beta dan persamaan sumbu kawannya yaitu X sama dengan alfa. Kemudian koordinat titik-titik puncak yaitu V2 ialah A min A, beta dan V1-nya adalah A plus A, beta. Koordinat titik ujung minor adalah B1 dengan titik alfa, beta min B dan B2 adalah alfa, beta plus B. Kemudian koordinat titik fokus yaitu titik dengan titik fokus 2 adalah A min C, beta dan F1 adalah A ditambah C, beta. Dan memiliki nilai eksentrisitas yaitu di mana E sama dengan C per A. Kemudian memiliki persamaan direktris ya. Yang punya persamaan direktris adalah X. X adalah A plus A per E dan juga X adalah A min A per E. Ya. Oke. Oke. Analog dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, untuk direktrix D1 dan fokus F1 akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Persamaan ini disebut umum untuk hiperbola yang berpusat dengan alfa, beta tadi. Dan sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu mayor. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di
titik O 0,0 sumbu utamanya itu berhimpit dengan sumbu Y. Dan fokusnya adalah 0, min C dan titik fokus satunya adalah 0, C. Serta titik puncaknya adalah 0, min A dan titik puncak keduanya adalah 0, A. Dan mempunyai persamaan sebagai berikut. Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau kita bisa kalikan kedua ruas dengan A kuadrat B kuadrat ya. Sehingga menjadi B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi A kuadrat B kuadrat adalah B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat. Oke. Nah, jika Y kuadrat min A kuadrat per X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Oke. Ya kan? Dengan sumbu utama itu sejajar eh sumbu utamanya itu berimpit dengan sumbu Y. Berimpit. Jadinya dia tidak akan memotong sumbu X. Kemudian nilai eksentrisitasnya adalah C per A. Kemudian persamaan garis direktrusnya adalah Y dengan Y adalah min A per E dan juga Y adalah A per E. Nah, persamaan asintotnya adalah plus minus A per B kali dengan X. Nah, apabila asintotnya itu saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Jadi kalau kalian melihat hiperbola dengan asintot saling tegak lurus, itu dinamakan dengan hiperbola ortogonal. Nah, jadi berdasarkan penjelasan yang ada di atas tadi, terdapat dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di O 0,0, yaitu X kuadrat min A, X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 untuk hiperbola horizontal, dan juga Y kuadrat per A kuadrat sama dengan min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 merupakan hiperbola vertikal. Oke, kemudian kemudian hiperbola X kuadrat min Y kuadrat X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan pada Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat min per B kuadrat sama dengan 1 disebut dua hiperbola yang sekawan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut kepada persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Jadi ini gradiennya sudah ditentukan ya. Pertama, untuk hiperbola yang berpusat di titik O 0,0. Jadi misalkan persamaan garis yang gradien M adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan hiperbolanya yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, absis titik potong garis dan hiperbola diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan MX plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sama dengan 1 kan. Atau kita bisa kalikan kedua ruas sama dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat ya. Sehingga menjadi B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat dikurangi dengan 2A kuadrat MPX dikurangi dengan A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Oke. Di sini kita bisa melihat bahwa akan membentuk diskriminan ya. Bisa dilihat ya, ini untuk A-nya, ini untuk B-nya, ini untuk C-nya. Jadi B kuadrat min A kuadrat M kuadrat dikalikan dengan X kuadrat dikurangi dengan 2A kuadrat MPX min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ya, ini untuk A-nya segini. X kuadrat, habis itu ini X, dan ini konstanta, yaitu C. Kok cuma segitu? Oke. Oke. Di sini kita bisa mencari diskriminannya, yaitu dengan rumus B kuadrat min 4AC. Kita tidak apa ya, pasti udah nggak asing lah ya dengan rumus diskriminan. Oke. D sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana B itu sendiri adalah ini yang tengah ini,
dan A itu ini, dan C itu ini. Oke, jadi dia sama dengan 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan B kuadrat min A kuadrat M kuadrat min B kuadrat dikalikan dengan min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Sehingga D sama dengan 4 dikalikan dengan A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4 dikalikan dengan A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat ditambah dengan A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat dikurangi dengan A kuadrat B kuadrat B kuadrat dikurangi dengan A kuadrat B pangkat 4. Oke. Nah, ini kita bisa keluarkan atau kita bisa kalikan masing-masing. Sehingga D sama dengan 4 dikalikan dengan A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat dikurangi dengan 4 ini dikalikan dengan yang dalam-dalamnya ya. Sehingga 4 dikalikan dengan A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat ditambah dengan 4 dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat P kuadrat ditambah dengan P 4 dikalikan dengan A kuadrat B pangkat 4. Sehingga didapat diskriminan adalah 4A kuadrat dikalikan dengan B kuadrat dikalikan dengan min A kuadrat M kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi kita bisa lihat nih yang sama yang apa. Oh, 4A sama semua di setiap ruas dia punya. Nah, berarti kita bisa keluarkan 4A-nya dulu. Oh, kita bisa lihat lagi. Oh, dia bukan pangkat 4, tapi dia pangkat 2. Jadi kita bisa paling besar mengambil yang pangkatnya 2. Oke, kemudian kita lihat lagi. Kira-kira apa aja yang sama? Oh, kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengambil yang sama, kemudian kita bisa keluarkan. Kemudian agar garisnya itu menyinggung hiperbola. Jadi kan kalau menyinggung itu D atau diskriminannya tuh harus sama dengan 0. Ini wajib. Ya, ini wajib. Oke, jadi sehingga min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan 0. Oke. Nah, kita bisa pindahkan ruas. Jadi P kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Sehingga P adalah plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Jadi persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Jadi persamaan garis singgung untuk hiperbola yang X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu ini. Persamaan garis singgungnya. Oke. Dengan analisis yang sama, persamaan garis singgung pada hiperbola ini dengan gradian M adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Gitu, kalikan dengan M kuadrat. Nah, ini ada contoh. Tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per 64 min Y kuadrat per 36 sama dengan 1 dengan yang sejajar dengan garis 3X plus Y plus 10 sama dengan 0. Ini ada persamaan hiperbolanya, dan ada persamaan garisnya. Nah, kan ini kan udah diketahui nih kan gradien dari garis tersebut 3x plus y plus 10 adalah 3. Nah, kita bisa tahu di mana bahwa gradien itu memiliki x di belakangnya. Nah, biasanya menentukan itu adalah adanya x itu biasanya gradien. Oke. Jadi kenapa di sini bisa dia bilang min 3? Karena kalau kalian mencari gradiennya tuh bisa ditemukan min 3 dan persamaan garis singgung pada hiperbola tersebut tuh akan membentuk ini. Kan kita udah diketahui ya gradiennya. Jadi ikut rumus yang ada di atas tadi ya. Ikut rumus yang ini. Sehingga didapatkan Y sama dengan min 3x plus minus akar apa tadi? A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Di mana A kuadratnya itu 64 dengan A-nya 64. Ini kan X per A, Y per B ya tadi. Terus M-nya ini, kemudian kalau di 3 kuadrat min 6 kuadrat. Oke, min B kuadrat. Oke.
Nah, kemudian kita dapat Y sama dengan min 3X plus minus 6 dikalikan 6 akar 15. Kemudian yang kedua untuk hiperbola yang berpusat di M alfa, beta setara. Nah, rumus persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di titik M alfa, beta dengan gradien M itu dapat ditentukan dengan menggunakan analisis yang sama atau cara yang sama ya. Nah, gradien M kan rumus yang dimaksud itu ini, persamaan garis singgung hiperbola adalah hiperbola x min a kuadrat per a kuadrat min y min b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dengan gradien M adalah y min beta sama dengan M dikalikan dengan x min alfa plus minus akar a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Dan persamaan garis singgung hiperbola ini, ya ini hiperbolanya berbeda. Dengan gradien M, sama ya gradiennya, adalah y min beta sama dengan M dikalikan x min alfa plus minus akar a kuadrat min b kuadrat dikalikan dengan M. Di sini terdapat contoh. Jadi kita disuruh menentukan persamaan garis singgung pada hiperbola tersebut yang sejajar dengan garis X ini. X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Oke. Ini ya, ini persamaan hiperbolanya merupakan hiperbola horizontal dengan A-nya A kuadratnya itu 100, B kuadratnya 9, yaitu garis singgung sejajar dengan garis X min 2Y plus 8 sama dengan 0, atau Y sama dengan setengah X plus 4. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Ya. Jadi ini kan ada X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Nah, ini kan kita ubah ke bentuk Y-nya sendiri kan. Atau kita bisa bilang dulu jadi 2Y sama dengan 8 plus X. Jadi 2Y adalah 8 plus X. Kemudian Y sendiri adalah, berarti kan kalau 2Y sama dengan 8 plus X, Y sendiri adalah setengah X plus 4. Ya kan? Nah, berarti gradien yang menyinggung adalah setengah. Ya kan, yang memiliki simbol X di sini. Adalah setengah. Nah, persamaan garis singgungnya pakai rumus ya. Y min beta sama dengan M dikalikan dengan X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Kita substitusikan beta sama dengan 2. Tadi M atau garis singgungnya adalah setengah. X min A. Kan A kuadrat sama dengan 100. Berarti kalau A saja adalah 10. M kuadrat yaitu setengah kuadrat min 3 kuadrat. 9 berarti kan 3. Dan didapatkan X min 2Y min 3 sama dengan 0 atau X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Itu kan ini plus minus, jadi ada dua kemungkinan jadinya. Nah, dan terdapat persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Jadi kita mengambil salah satu titik di hiperbola. Ya. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di titik O 0,0 diberikan persamaan yaitu ini, ya kan? Dan titik P-nya yaitu X2, Y2. Pada hiperbola maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat min Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi kita ganti ya. Jadi kan titik P-nya yaitu X2, Y2. Maka di sini nggak hanya X kuadrat Y kuadrat, tapi X2, Y2. Jadi mengikuti titiknya tadi. Kemudian kita mendapatkan persamaan 1 yaitu X2 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian dan titik T X1, Y1 pada hiperbola X1 kuadrat per A kuadrat, dan ini mengikutinya, mengikuti titiknya, ya dapat diberikan X1 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini untuk persamaan 2. Jadi persamaan 1 dan 2 diperoleh ini kan B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat, atau B kuadrat X1 kuadrat min B kuadrat X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat. Sehingga diperoleh B kuadrat dikalikan dengan X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dengan Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, didapat ini. B kuadrat dikalikan dengan X1 plus X2 per A kuadrat dikalikan dengan Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Oh, si Allah, nah, lampunya mati sayangku. Oke. Nah, persamaan garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikalikan dengan X min X1.
Ya, ini jarak garis ya. Atau Y min Y1 sama dengan B kuadrat dikalikan dengan X1 plus X2 per A kuadrat dikalikan dengan Y1 plus Y2 dikalikan dengan X min X1. Nah, jika P ini mendekati T, sudah bagian dengan hingga P berhimpit dengan T, sehingga X2 itu sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1, akibatnya adalah PT itu menjadi garis singgung di titik T. Dengan persamaannya adalah Y min Y1, ini ya, B kuadrat per A kuadrat 2X1 per 2Y1 dikalikan dengan X min X1, sehingga menjadi B kuadrat X1 dikalikan dengan X min A kuadrat Y1Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, kedua ruas persamaan dibagi dengan A kuadrat, sehingga menimbulkan ini. Kalau biasanya kita mengalihkan dengan penyebutnya, maka sekarang kita membaginya. Nah, jadi dapat ditemukan bahwa hasil dari pembagian A kuadrat B kuadrat yaitu X1 dikalikan dengan X per A kuadrat dikurangi dengan Y1 dikalikan dengan Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat. Sehingga X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat adalah. Nah, persamaan garis singgung hiperbola tersebut di titik T atau titik sembarang titik ya. Titik T X1, Y1 adalah X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi kita tinggal inputkan titiknya tersebut di dalam persamaan parabolanya. Nah, dengan menggunakan analisis yang sama, persamaan garis singgung hiperbola ini, hiperbola biasa ya, ini di titik T X1, Y1 adalah seperti itu. Nah, ini ada contoh nih. Tentukan persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per 8 min Y kuadrat 2 sama dengan 1 di titik tersebut. Ini untuk persamaan hiperbolanya ya. Oke, penjelasannya seperti ini. X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat. Sehingga A kuadratnya yaitu ini, terus B kuadratnya itu ini. Tinggal kita substitusikan dan akan mendapatkan X1 X per 8 min Y1 Y per 2 sama dengan 1. Sehingga 3X per 8 min setengah Y per 2 sama dengan 1. Nah, kita bisa dapatkan yaitu 3X min 2Y sama dengan 8. Dan sehingga 3X min 2Y min 8 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan ini ke sini. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk hiperbola yang berpusat di titik M alfa, beta. Nah, kita tuh bisa menggunakan analisis yang sama seperti rumus-rumus yang sebelumnya yang sudah dibahas ya. Jadi persamaan garis singgung hiperbola yaitu X min A kuadrat min Y dikalikan dengan beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T, X1, Y1 adalah berikut. Dan untuk hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat min X A alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T sama yang titiknya adalah sebagai berikut. Jadi yang berbeda ini yang pembilangnya. Jadi mengikuti kalau ya hiperbolanya X min A kuadrat, ya nanti isinya X min A. Kalau hiperbolanya Y min beta kuadrat, di sini Y min B, seperti itu. Terus kalau misalkan titiknya bukan X, Y, misalnya kayak C, D, ya nanti di sininya jangan Y1, tapi C, D atau enggak. Ini kan X1, Y1. Berarti yang sininya C, sininya D. Jadi mengikuti, semua itu serba mengikuti. Gitu. Nah, dengan contoh ya, tentukan persamaan garis singgung hiperbola tersebut di titik tersebut. Ya, kita inputkan dulu. Jadi kan X min A dikalikan X1 min A per A kuadrat min Y min beta dikalikan dengan Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, X min A di mana A-nya itu 1, ya. Kemudian alfanya itu 1, kemudian betanya itu 2, dan A kuadratnya itu 12, dan B kuadratnya itu 48. Nah, dapat ditemui yaitu penyelesaiannya
X min 1 dikalikan dengan X1 min 1 per 12 dikurangi dengan Y plus 2 dikalikan dengan Y1 plus 2 per 48 sama dengan 1. Dan ini kita bisa substitusikan ya. Untuk S1 Y1-nya, setelah disubstitusikan kita mendapatkan min 4X plus 4 per 12 dikurangi dengan 4Y plus 8 sampai per 48 sampai dengan 1. Terus ini kita eh, bisa jadikan satu ruas. Jadi kan kita bisa kalikan 12 48. Sehingga menjadi 16X plus 16 min 4Y min 8 min 48 sama dengan 0. Kita bisa hitung konstantannya sehingga menjadi 10. Sehingga jadi 4X plus Y plus 10 sama dengan 0. Seperti itu. Udah habis. Nah, berikut merupakan penjelasan mengenai hiperbola tadi. Terima kasih sebelumnya jika ada salah kata atau salah pembacaan mengenai titik atau rumus mungkin mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.